Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Mak Gendis, yaitu sebuah kisah yang berjudul Gendis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Malamnya saat aku dan suamiku sedang bersantai di ruang tamu sambil ditemani cemilan kentang goreng favorit Gendis dan Mas, aku mulai menceritakan kejadian tadi pagi di pinggir kali dan pemain kuda lumping yang sudah berhasil membuat putriku menjerit ketakutan. Mas mendengarkan ceritaku dengan seksama. Sesuai dugaanku, Mas tampak begitu marah saat mengetahui ada makhluk gaib yang sudah berusaha memberdaya putrinya. "Mah, apa kamu tidak ingat sama pesan Mas? Tolong awasi Gendis, masa begitu saja tidak bisa?" ucapnya dengan ketus. Aku tersinggung mendengar ucapan suamiku yang terdengar menyalahkan diriku. "Loh, itu aku ngawasin Gendis. Kalau tidak aku awasin, sudah aku biarkan dia bermain seharian di luar seperti anak kecil lainnya," balasku tidak kalah sengit. Mas tampaknya menyadari kesalahannya. Dengan raut wajah menyesal, ia segera meminta maaf kepadaku. "Maaf, maksud Mas bukan begitu. Apa kamu tidak tahu kalau jembatan kecil di dekat pinggir kali itu terkenal angker?" "Angker? Angker bagaimana?" Intonasi suaraku perlahan mulai menurun. Suamiku menarik nafas dan mulai melanjutkan kembali ceritanya. "Makanya jangan di dalam rumah terus. Coba sekali-kali kamu keluar rumah dan ngobrol dengan tetangga, biar jangan sampai ketinggalan informasi." "Ogah, kamu tahu sendiri kan, dari sebelum menikah sama Mas, aku ini tipe anak rumahan. Dari dulu aku paling tidak suka nongkrong dan bergosip sama tetangga," tolakku mentah-mentah. "Tapi sesekali kamu bergaul, apalagi sekarang kita sudah memiliki seorang anak." Namun aku tetap teguh dengan pendirianku. Bagiku, untuk mencari sebuah informasi tidak perlu harus nongkrong. Di mataku, jika sekumpulan ibu-ibu sudah berkumpul, maka yang akan terjadi adalah bergosip, bergunjing tentang aib orang lain. Bahkan tidak jarang, aku mendengar mereka membongkar aib keluarga sendiri. Dan aku paling anti bergosip. Kisah hidupku sendiri sudah ribet, jadi untuk apa aku mengurusi hidup orang lain? Lebih baik aku menghabiskan waktu di rumah dengan membaca buku atau membuat cemilan favorit Gendis. "Mas, memangnya jembatan itu angker gimana?" Hatiku tidak sabar ingin mengetahui kejadian ganjil yang pernah menimpa warga di perumahanku. Kamu penasaran? Katanya tidak suka bergosip," goda suamiku sambil mengedipkan matanya. Aku mendengus kesal, wajahku bersemu merah. "Bukan begitu. Kata Mas kan jembatan kecil itu angker. Nah, atas dasar apa Mas bisa bilang begitu?" Sungutku kesal. Mas tersenyum melihat wajahku yang sepertinya siap meledak menahan amarah. "Jadi begini, Ma. Sudah ada 3 orang warga sini yang diganggu sama penunggu jembatan kecil itu. Yang pertama, anak Bu Lulu." Mas menghentikan ceritanya dan mulai meminum secangkir coklat hangat. "Terus Mas?" "Sebulan lalu, anaknya Bu Lulu yang bernama Mbak Pipit habis pulang kerja shift malam dan ia melewati jembatan itu. Tiba-tiba ia merasakan bau kanannya ada yang memukul dengan keras hingga ia kehilangan kendali sampai terjatuh dari motornya. Keesokan harinya, anak Bu Lulu tidak masuk kerja karena bahunya terasa sakit. Saat diperiksa sama ibunya, ternyata bau Pipit terlihat lebam dan membentuk seperti ceplakan tangan yang besar. Ih,
Aku bergidik ngeri mendengar cerita suamiku. Mas tahu cerita ini dari mana? Kamu suka sering keluar kota, masa bisa tahu kejadian yang menimpa Mbak Pipit? Ya tahulah, kadang kalau lagi di rumah, Mas kan suka nongkrong sama bapak-bapak di pos satpam. Aku baru tahu kalau bapak-bapak lagi ngumpul juga suka bergunjing. Sindirku sambil menatap ke arah suamiku yang sedang menikmati kentang goreng. Terus 2 orang lagi siapa mas? Dan bagaimana ceritanya? Cecarku penuh rasa ingin tahu. Yang satu lagi menimpa anaknya Pak Tono. Yang nomor 2 Mbak Sukma. Ah, Mbak Sukma juga pernah diisengin sama makhluk itu? Kapan kejadiannya mas? Aku cumik terkejut. Kejadiannya terjadi beberapa minggu yang lalu. Hampir sama persis dengan yang menimpa Mbak Pipit. Waktu itu sekitar pukul 10 malam. Mbak Sukma baru saja pulang kerja. Ketika melewati jembatan yang sepi, ia merasakan motornya ada yang mendorong dengan sangat kuat dari arah samping. Akhirnya motor Mbak Sukma oleng dan ia terjatuh ke dalam got. Aku terkesima mendengarnya. Sejahat itukah perbuatan makhluk penunggu jembatan sampai hampir membuat tetanggaku celaka. Got yang berada dekat jembatan kecil begitu dalam. Jadi sangat berbahaya kalau sampai ada manusia yang terjatuh ke dalamnya karena nyawa yang menjadi taruhannya. Terus bagaimana dengan nasib Mbak Sukma? Itu kan kejadiannya sudah hampir tengah malam dan daerah situ sepi banget mas. Mana gotnya juga dalam banget lagi. Aku bergidik ngeri membayangkan jika diriku yang berada di posisinya Mbak Sukma. Alhamdulillah, kebetulan saat itu ada Pak Karmin dan anaknya sedang melintas di jembatan. Sayup-sayup mereka mendengar rintihan suara perempuan minta tolong. Tadinya Pak Karmin pikir itu hanya halusinasi belaka karena ia sudah kelelahan dari perjalanan jauh. Namun anaknya berkata kalau ia juga mendengar suara tersebut. Mas menghentikan ceritanya dan mulai menyeruput coklat hangat kesukaannya. Sebenarnya saat itu mereka juga merasa sedikit was-was. Takutnya suara itu berasal dari penunggu jembatan yang sedang menyamar menggunakan suara perempuan. Namun setelah mereka amati, ternyata suara itu berasal dari dalam got. Pak Karmin dan putrinya terkejut saat melihat seorang perempuan dengan kondisi wajah hitam legam, belepotan penuh lumpur selokan dan rambut yang awut-awutan, sedang menangis terseduh-seduh. Tanpa pikir panjang lagi, Pak Karmin dan anaknya segera menolong dan membawa Mbak Sukma pulang ke rumahnya. Ya Allah mas, kok serem banget sih? Kasihan banget ya nasib Mbak Sukma. Makhluk itu kok tega sekali ya mengganggu orang yang cuma melintas di jembatan itu. Alhamdulillah tadi Gendis tidak diapa-apain sama makhluk itu. Penunggu jembatan tadi cuma ngisengin putri kita dengan merubah wujudnya menyerupai kamu. Seruku setengah bergurau. Mas menatapku dengan wajah penuh tanda tanya. Nampaknya ucapanku kurang berkenan di hatinya. Apa tadi yang kamu bilang? Apa Ima tidak berpikir justru hal itu yang paling berbahaya? Seandainya tadi Gendis sempat lepas dari pengawasan kamu dan ada makhluk halus yang meniru wujud kita, terus putri kita tertipu dan mau diajak pergi sama mereka, bagaimana? Bisa-bisa Gendis diajak masuk ke alam mereka dan susah untuk kembali. Jantungku berdesir hebat saat mendengar penjelasan suamiku. Benar juga apa yang diucapkan suamiku. Apa yang akan terjadi jika Gendis mau diajak ke alam mereka? Bisa-bisa anakku tidak akan pernah kembali ke pelukanku. Aku tergugu dan langsung beristighfar. Mataku mulai berkaca-kaca. Aku mengutuk diriku yang begitu bodoh karena terlalu menyepelekan hal yang bisa membahayakan diri putriku. Kamu tahu mah, siapa lagi tetangga kita yang baru saja diisengin sama demit penunggu jembatan? Aku menggelengkan kepala. Setelah mendengar ucapan Mas yang terasa menohok jantungku, aku benar-benar tidak memiliki gambaran siapa yang baru saja menjadi korban kejahilan dari makhluk tersebut. Itu tetangga dekat kita. Masa gitu aja kamu tidak tahu? Delik Mas dengan tatapan angkuhnya. Siapa sih Mas? Ima beneran tidak tahu. Aku begitu penasaran dengan orang yang dimaksud oleh suamiku. Namun Mas tampaknya lagi ingin bermain teka-teki denganku. Ia tidak menggubris pertanyaanku
Dengan santainya, suamiku terus mengunyah kentang goreng ke dalam mulutnya sambil menatap ke arah televisi. "Ah, payah kamu mah. Itu ayah Ke sekeluarga yang baru saja menjadi korbannya." Terdengar suamiku dengan gusar menyebut salah satu nama teman tongkrongannya. Ujung mataku mengernyit mendengar nama itu. Ayah Ke dan keluarganya. Bagiku dengan nada suara tidak percaya. "Iya, mereka sekeluarga. Kemarin malam baru saja terjatuh di jalanan dekat jembatan." "Kok bisa sih mas? Apa mereka kurang berhati-hati?" "Ya bisalah, gimana sih kamu?" dengus suamiku gusar. "Aku kenapa tidak tahu ya? Tidak ada info apapun di grup RT. Makanya sering-sering keluar rumah. Jangan biasanya cuma baca grup RT dan cerita di kaskus saja," goda suamiku sambil mengerlingkan matanya. Aku hanya tersenyum kecil mendengar ucapan suamiku. "Ayah Ke ceritanya bagaimana mas?" "Jadi sekitar pukul 9 malam, ayah Ke, istri dan kedua anaknya baru saja pulang membeli nasi goreng. Menurut ayah Ke, saat melewati jembatan, motornya seperti ditiup sama angin kencang. Ayah Ke lantas kehilangan keseimbangan dan motornya langsung jatuh ke jalan menimpa mereka sekeluarga." Aku berusaha menggunakan logikaku. Bisa saja ayah Ke saat itu memacu motornya dengan laju sehingga kehilangan keseimbangan saat melintasi jembatan yang jalannya terlihat begitu kecil dan sempit. Mas tampak memperhatikan perubahan raut wajahku. "Kamu pasti berpikir kalau ayah Ke ngebut ya?" Aku menganggukkan kepala pertanda menyetujui ucapan suamiku. Menurut keterangan ayah Ke dan istrinya, saat itu motor mereka berjalan pelan. Istrinya saja sampai shock dengan peristiwa yang menimpa mereka. Sekujur tubuh mereka dan anak-anaknya sampai penuh luka memar dan besot-besot. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa sampai segitunya? Aku tidak habis pikir apa yang menyebabkan makhluk itu begitu jahil. "Mas, kenapa di jembatan kecil tidak diberi lampu yang super terang biar bisa meminimalisir gangguan dari mereka?" "Mana bisa, Ma. Jalanan di dekat jembatan itu sudah sering banget diganti lampunya. Namun lampu yang baru dipasang saat itu juga pasti langsung mati total. Sepertinya makhluk itu tidak menyukai jika wilayah kekuasaannya diberi penerangan jalan." Aku tertegun mendengar ucapan suamiku. Apa tidak ada cara lain agar membuat jembatan itu menjadi lebih aman, sehingga tidak ada warga yang ketakutan ketika harus melewatinya? "Sudah, jangan dipikirin," ujar suamiku sambil mengacak-acak rambutku yang tidak mengenakan hijab. "Mas cuma berpesan, kalau tidak urgent banget, jangan pernah kamu dan Gendis melewati jembatan itu. Mas tidak mau kamu dan Gendis kenapa-napa. Lebih baik kalian mencari jalan memutar. Tidak apa-apa lebih jauh asal kalian selamat," tuturnya sambil memamerkan lesung pipinya yang manis. Aku membalas senyumannya. Sekarang aku paham mengapa perasaanku selalu tidak nyaman dan selalu merinding setiap melintasi jembatan itu. Selain hawanya tidak enak, jembatan yang hanya cukup dilewati oleh satu motor itu, auranya juga terlihat redup. Belum lagi tanaman rumpun bambu dan pohon pisang yang tumbuh subur di sekitarnya, semakin menambah kesan angker dan menyeramkan suasana di sekitarnya. "Oh ya, satu lagi mah, kalau Mas lagi dinas keluar kota, Mas minta kamu untuk selalu waspada." "Waspada? Memangnya kenapa lagi Mas?" "Sudah, jangan banyak tanya. Pokoknya tolong kamu ikuti saja saran Mas. Kalau bisa, kamu juga jangan menerima tamu pria saat Mas tidak berada di rumah." "Tumben kamu berkata begitu. Jangan bikin aku penasaran. Memangnya ada apa sih? Kenapa sikapmu jadi aneh begini?" tanyaku ketus. "Gak ada apa-apa. Mas cuma takut kalau penghuni jembatan masih penasaran ingin ngisengin kamu atau Gendis. Mas cuma minta kamu untuk selalu bisa jaga diri kamu dan Gendis baik-baik. Tidak ada yang salah kan dengan permintaan Mas?" tuturnya seperti berusaha menyembunyikan sesuatu dariku. "Iya Mas, insya Allah Ima akan menjaga diri Ima dan putri kita baik-baik." "Alhamdulillah kalau Ima paham. Ya sudah, ini hampir pukul 10 malam. Ayo kita tidur," ajak suamiku sambil menggendong Gendis dan beranjak menuju ke kamar.
Aku pun menguntit langkah suamiku menuju ke tempat peraduan kami. Klatek, klatek. Dalam heningnya malam, samar-samar pendengaranku menangkap suara berisik dari arah atap teras. Aku segera terbangun dari mimpiku. Dengan pandangan samar, kulihat gendis yang tampak anteng bermain mobil-mobilan di atas karpet kamar. Sesekali ia tertawa kecil ketika menabrakkan mobil-mobilannya ke arah dinding kamar. Mataku beralih ke arah jam di dinding. Jarum kecilnya menunjukkan pukul 1 malam. Aku mengucek perlahan kelopak mataku, berusaha mempertajam pandanganku yang masih terlihat kabur. Sepertinya tadi aku dan Mas ketiduran sehingga membiarkan gendis asik bermain sendirian. Dengan kondisi masih mengantuk, aku berusaha mencerna suara yang barusan aku dengar. Tadi telingaku seperti mendengar suara lemparan batu kerikil di atas teras rumah. Arah suara itu nyata ataukah hanya mimpi belaka? Otakku berusaha mengembalikan kesadaranku yang belum pulih sepenuhnya. Kletek, kletek. Suara seperti lemparan batu terdengar lagi. Aku mulai mempertajam indera pendengaranku. Ternyata aku tidak sedang bermimpi. Apa yang aku dengar itu nyata. Tengah malam begini, siapa yang iseng melempari atap rumahku dengan batu? Atau jangan-jangan ada maling yang sedang mengincar kediamanku. Aku segera beringsut dan membangunkan suamiku yang terlelap di pojokan tempat tidur. Mas, bangun. Itu ada suara apa di luar? Aku menggoyang-goyangkan kaki suamiku. Namun ia tidak bergeming. Hanya dengkuran halus yang terus terdengar dari mulutnya. Suara lemparan batu mulai terdengar lagi, diiringi meremangnya bulu halus di tanganku. Wah, ada yang gak beres nih, pikirku sambil terus berusaha membangunkan suamiku yang tidurnya seperti orang pingsan. Entah suamiku kecapean atau ada hal lain yang mempengaruhinya, Mas sama sekali tidak mendengar seruanku. Ia terus mendengkur dan berkelana di dalam mimpi. Dengan kesal, aku memberanikan diri beranjak turun dari ranjang tempat tidur dan berjalan ke arah jendela kamar. Tanganku memegang ujung gorden berwarna pastel dan siap menyibakkannya. Darahku berdesir kencang saat ada tangan yang terasa begitu dingin sedang memegang erat pergelangan kakiku. Dengan tubuh bergetar, perlahan aku melihat ke arah kakiku. Aku bernafas lega, ternyata itu tangan putriku yang sedang memegang erat kakiku. Mah, angan uka ndela, pintanya dengan sungguh-sungguh. Tangan mungilnya menahan kakiku seakan mencoba memberi pertanda agar aku mengurungkan niatku untuk mengintip keluar kamar. Memangnya kenapa, Dis? Di luar ada siapa? Tanyaku perlahan sambil berlutut di hadapan putriku. Di luar ada Big Monkey. Tatapannya dengan raut wajah serius. Big Monkey? Gendis tahu dari mana kalau di luar ada Big Monkey? Putriku terdiam. Ia berusaha mencerna ucapanku. Mungkin Gendis juga bingung bagaimana caranya menjelaskan kepadaku. Big Monkey alias Gendruwo, apa itu makhluk yang sama dengan penunggu di jembatan kecil? Jika benar, untuk apa makhluk itu mendatangi kediamanku dan mengganggu waktu istirahat kami? Keluargaku tidak pernah mengusiknya dan tidak mau berurusan dengannya. Dasar makhluk kurang kerjaan, geramku menahan marah. Mama, sini duduk sama Andis, pintanya sambil menarik tanganku. Aku segera menuruti permintaan putriku dan duduk di sampingnya. Mah, Big Monkey jahat. Jahat? Big Monkey yang ada di luar jahat? Telisiku pada Gendis. Iya mah, jahat. Dis gak suka. Dis, Big Monkey yang berada di luar itu rumahnya di jembatan kah? Iya mah, di Cana. Adrenalinku mulai berpacu dengan cepat. Ucapan Gendis tidak bisa disepelekan begitu saja. Hatiku mulai diselimuti perasaan tidak enak. Aku takut kalau makhluk yang saat ini sedang berada di pekarangan tiba-tiba berhasil menerobos masuk ke dalam rumah. Jika hal itu terjadi, maka apa yang harus aku lakukan? Suasana mulai terasa hening mencekam. Suara lemparan batu terdengar lagi. Kali ini diikuti suara hembusan angin yang bertiup kencang sehingga menimbulkan suara gesekan di antara dedaunan.
Mah, Gendis menarik daster yang sedang kupakai. Apa, Dis? Shh, Big Monkey. Putriku menaruh jari telunjuk di bibir merahnya. Ya Allah, kenapa lagi nih? Mah, Big Monkey gak bisa masuk ke rumah, sakit. Siapa yang kesakitan? Big Monkey? Tatapan polos putriku seolah-olah mengiyakan pertanyaanku. Kenapa Big Monkey kesakitan? Aku begitu greget dengan jawaban Gendis yang setengah-setengah. Anakku terdiam tidak mau menjawab pertanyaanku. Gendis ini ketika diberi pertanyaan, terkadang ia tidak akan mau menjawabnya. Anakku ini lebih menyukai berbicara sesuka hatinya tanpa ada paksaan atau tekanan. Semua harus berasal dari dalam hatinya. Letak, letak, letak. Suara itu terdengar lagi. Bunyi lemparannya sekarang semakin bertambah kencang, disertai suara pasir yang ditabur di atas atap rumah. Ser, ser. Tubuhku semakin kaku karena ketakutan. Aku beringsut sambil memeluk putriku yang raut wajahnya tetap terlihat tenang. Mas, teriakku pelan. Namun lagi-lagi suamiku tidak bergeming. Di saat genting seperti ini, suamiku malah tidak bisa diandalkan. Mah. Gendis mendongak ke arahku sambil memegang tanganku. Apa, Dis? Bisikku pelan. Ibu. Alisku mengernyit mendengar ucapan putriku. Kenapa sama ibu? Ibu Atang, jawab putriku dengan polosnya. Pupil mataku membesar. Siapakah yang dimaksud ibu oleh putriku? Di mana anakku mengenal sosok tersebut? Mengapa sosok ini sepertinya selalu mengawasi dan melindungi putriku? Aku mengendus. Indera penciumanku mulai mencium aroma wewangian yang bisa membuat pikiranku menjadi tenang. Wangi ini, wangi yang sama seperti yang tadi pagi kuhirup saat berada di pinggir kali. Putriku mulai tersenyum. Entah dengan siapa. Mata bulatnya kini menatap lekat ke arah jendela. Ibu, hati-hati, Big Monkey jahat. Celetuk Gendis sambil melambaikan tangannya ke arah jendela kamar yang terhalang oleh gorden. Aku hanya terpaku mendengar celotehan putriku. Pikiranku benar-benar kalut. Suara hembusan angin semakin menderu kencang, pertanda sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Aku semakin mempererat pelukanku ke tubuh Gendis. Hatiku terus bermunajat kepada Sang Pencipta agar keluargaku selalu dijaga dan dilindungi olehnya. Dar. Tidak lama kemudian terdengar seperti suara ledakan memecah kesunyian malam. Dis, pekiku sambil menutup pendengaran putriku. Tubuhku tersentak kaget, nafasku memburu dan jantungku berdebar sangat cepat. Baru kali ini aku mendengar suara ledakan yang begitu kencang, tepat berada di depan rumahku. Kuperhatikan raut wajah Gendis tampak biasa-biasa saja. Putriku tetap terlihat tenang. Ia tidak merasa kaget atau terkejut dengan suara ledakan yang baru saja terjadi. Ataukah Gendis tidak mendengarnya sama sekali? Akhirnya suara dentuman keras yang terdengar seperti letusan kembang api berhasil membangunkan suamiku dari tidur panjangnya. Dengan gelagapan suamiku langsung terbangun dengan posisi duduk. Raut wajahnya menyiratkan rasa kaget luar biasa. Wajar jika ekspresi suamiku seperti itu, karena suara dentuman yang baru saja terdengar bisa membuat jantung siapapun terasa copot. Suara apa itu? Teriaknya dengan wajah panik. Mah, Gendis, ngapain kalian duduk di lantai? Tanyanya keheranan. Mas, kamu gimana sih? Dari tadi aku bangunin kamu, tapi gak bangun-bangun sama sekali. Sungutku kesal. Ah, kamu bangunin Mas? Kapan? Kok Mas tidak berasa ya? Sepertinya suamiku tidak berbohong. Kulihat jelas raut wajahnya seperti orang linglung. Ia harus mengumpulkan nyawanya terlebih dahulu, baru bisa memahami situasi yang sedang terjadi. Aku mengajak Gendis mendekat ke suamiku. Ayah bobo, grok, kata Gendis sambil memperagakan gaya tidur ayahnya yang mengorok. Mah, barusan suara apa? Siapa yang kurang ajar bermain petasan tengah malam begini? Sungutnya menahan marah. Nggak tahu Mas, itu suara apa? Dari tadi atap rumah kita seperti ada yang melempari pakai batu kerikil.
Aku khawatir kalau itu perbuatan maling. Makanya dari tadi aku coba bangunin kamu. Akan tetapi Mas tidak meresponnya. Dengusku memasang wajah cemberut. Tapi Mas beneran gak berasa kalau Ima bangunin Mas. Masa iya Mas sepulas itu? Apa kamu sudah mengecek ada orang atau tidak di garasi kita? Belum Mas, Gendis melarang aku untuk mengeceknya. Gendis? Tanya Mas sambil menatap ke arah Gendis yang tampak asik memainkan jemarinya. Kenapa Gendis melarang kamu ngecek ke teras? Entah Mas, kata Gendis di luar ada Big Monkey. Makanya aku tidak diizinkan mengintip melalui jendela kamar. Suamiku menghela nafas. Tampaknya ia sedang berpikir. Kalau begitu, biar Mas saja yang mengecek keluar. Kamu dan Gendis tetap di dalam kamar. Perintahnya sambil bergegas mengambil mandau khas Kalimantan yang biasa suamiku taruh di atas lemari pakaian. Gendis menatap ayahnya yang meninggalkan kamar. Bibirnya mulai mendekati telingaku dan ia mulai berbisik. Mama, Big Monkey Run, Big Monkey atut sama ibu. Big Monkey sudah pergi? Tanya aku meminta kepastian putriku. Gumamnya sambil loncat-loncatan di atas tempat tidur. Ye, ibu enang. Soraknya penuh sukacita. Dis, tolong kemari sebentar. Apa mah? Gendis tahu dari mana kalau Big Monkey takut sama ibu? Siapa yang memberitahu Gendis? Aku benar-benar dibuat penasaran oleh semua ucapan putriku. Gendis hanya tersenyum misterius. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia mulai melompat di kasur sambil tertawa girang. Gendis, kenapa semua tentangmu begitu aneh? Desisku pelan. Aku segera melangkah ke jendela dan mengintip keluar kamar. Yang kulihat hanyalah pekatnya malam. Dalam remangnya cahaya lampu teras, kulihat suamiku sedang berdiri di depan pagar. Wajahnya tampak celingukan ke arah jalanan yang tampak begitu sepi dan gelap. Ia terlihat seperti sedang mencari sesuatu. Mas menoleh ke arahku dan menggigitkan bahunya. Ia segera menutup pintu pagar dan melangkah masuk ke rumah. Sepi mah, di luar tidak ada siapa-siapa. Tidak ada bekas lemparan batu dan pasir. Bahkan tidak terlihat serpihan bekas ledakan petasan. Sepertinya para tetangga juga tidak mendengar suara ledakan itu. Kalau mereka mendengar ledakan yang begitu keras, pasti mereka sudah terbangun dan langsung berhamburan lari keluar rumah. Papar Mas dengan kening mengkerut, berusaha mencari penjelasan atas peristiwa yang baru saja terjadi. Ya sudah lama, alhamdulillah kalau rumah kita aman. Semoga saja tidak terjadi hal aneh menimpa keluarga kita, ujar Mas sambil menaruh kembali mandaunya. Kok bisa ya Mas? Tetangga kita tidak mendengar suara ledakan yang begitu kencang. Maka itu Mas juga heran. Mas saja yang sedang tidur langsung terbangun saking kagetnya. Aku menatap wajah suamiku lekat-lekat. Apa iya hanya kita saja yang bisa mendengar suara itu Mas? Aku berusaha mencari jawaban atas berbagai pertanyaan yang muncul dalam pikiranku. Gak mungkin mah, suara ledakannya terdengar begitu kencang. Seharusnya tetangga kanan kiri kita juga mendengarnya. Sudahlah, gak usah dipikirkan lagi. Yang penting sekarang kondisi sudah aman. Mas mau lanjut tidur, soalnya besok pagi harus segera ke kantor. Suamiku mulai merebahkan tubuhnya di atas kasur. Aku hanya masih merasa janggal. Hanya bisa duduk termenung di pinggir tempat tidur. Otakku berusaha berpikir keras, mencoba mencerna semua runtutan kejadian hari ini. Namun hasilnya nihil. Aku tetap tidak bisa menemukan benang merahnya. Aku menghela nafas berat dan memijit bahuku yang mulai terasa berat. Malam itu aku lalui dengan perasaan tidak tenang. Rasanya begitu sulit bagiku untuk memejamkan mata. Aku bersikap waspada karena takut kalau makhluk yang dinamakan Big Monkey oleh Gendis akan datang kembali meneror keluargaku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.